Siapapun yang bilang kitab suci orang Kristen dirubah, ya saya mau tahu, kasih tahu buktinya dong. Jangan ngomong seperti orang yang cuma jadi penyebar hoax. Nah, jadi saudara sekalian, apa yang ditulis di perjanjian lama digenapi oleh Yesus Kristus. Yang terjadi di perjanjian lama menjadi puncak, menjadi memuncak di dalam peristiwa Kristus. Jadi waktu Kristus datang, waktu dia mati, waktu dia bangkit, ini adalah puncak dari seluruh kisah di perjanjian lama. Nah, kalau puncaknya adalah Kristus, berarti dia tidak mungkin mengerjakan hal yang tidak bisa diantisipasi. Saudara, nggak ada loh Yesus melakukan sesuatu lalu mengatakan ini adalah hal yang gak pernah dinubuatkan sama sekali. Enggak begitu. Setelah dia bangkit, dia bicara dengan murid-muridnya terutama dalam perjalanan ke Emmaus. Kalau saudara ingat, Yesus berjalan dengan murid-murid. Lalu Yesus bertanya, apa yang kamu bicarakan? Itu yang Yesus tanya ya. Lalu murid-murid mengatakan, belum kenal siapa Yesus. Kamu orang asing, kamu gak tahu yang terjadi. Oh, apa sih yang terjadi? Yesus tanya. Lalu mereka katakan, kami pikir dia Mesias tapi dia mati. Lalu beberapa orang bilang dia bangkit, kami bingung sekarang. Lalu Yesus langsung bilang, betapa degilnya hatimu. Atau kalimatnya bukan degil, mungkin nanti saudara cek lagi. Kamu kok begitu sempit mengerti kitab suci? Masih belum mengerti jugakah kamu? Lalu dia mulai jelaskan. Dia mulai menjelaskan dari perjanjian lama semuanya. Ini bukan berarti dia satu-satu bahas ya. Oke, sekarang kejadian 1, lalu bahas kejadian 2. Oh, itu perjalanan panjang sekali tentunya. Tapi dia mengatakan bahwa apa yang dinyatakan di perjanjian lama puncaknya adalah aku. Nah saudara, kenapa ya orang Kristen pede banget kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu juru selamat? Banyak orang Kristen menjawab dengan cara yang saya pikir kurang tepat. Dia juru selamat karena dia bangkit. Oke, dia bangkit, tapi what's the point? Apa maknanya kebangkitannya? Saudara harus mengatakan makna kebangkitannya adalah ini lanjutan dari kisah perjanjian lama. Saudara, kalau saya nyanyi begini ya, ini cuma contoh dari dunia musik. Misalnya saya nyanyi da 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 tram da na 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 da 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 na 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 na. Lalu saya berhenti di situ. Lalu saya nyanyi lagi. Na 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 da 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 na na na. Saya berhenti lagi. Kemudian saudara bingung, kenapa berhentinya di situ terus? Lalu ada satu orang lanjutin, bukan saya. Na 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 na. Meskipun saudara nggak tahu lagunya, saudara akan bilang nyambung ya. Bisa nangkep ya. Orang yang nggak tahu lagu tadi, ya saya asumsikan semua saudara tahu ya. Kalau nggak tahu ya kebangetan. Saudara, mungkin ada orang nggak tahu, tapi mereka akan lihat ini nyambung. Tram 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 tram. Lalu ada yang nyanyi yang lain. Nah setelah itu dia akan mengatakan selesai. Dia nggak akan berharap ada orang datang lagi untuk nyanyiin lagi. Jadi lagu yang aneh. Tapi kalau saya nyanyi tram 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 tram, lalu yang lain nyambung. Saudara langsung rasa ini nggak nyambung. Maka saudara akan mengatakan ini orang sedang ngomongin hal yang beda dengan apa yang saya omongin. Atau ini orang sedang nyanyikan lagu lain dengan apa yang saya nyanyikan. Aku nyanyi lagu apa lalu aku berhenti. Ada orang lain nyambungin. Saudara langsung tahu kalian berdua tahu lagunya ya. Kenapa kalian berdua bisa diasumsikan tahu lagunya? Karena kita nyanyi yang utuh, lagunya itu utuh. Nah saudara, kenapa orang Kristen yakin Kristus itu juru selamat? Karena dia itu nyanyiin bait akhirnya. Dia nyanyiin refrainnya sampai puncak gitu kira-kira. Perjanjian lama sudah memainkan nadanya sampai titik di mana dia berhenti. Dan berhentinya itu tanggung. Mesti dilanjutin. Dan yang lanjutin itu Yesus. Dan kalau saudara bilang, itu kan bisa-bisanya orang Kristen bikin cerita yang nyambung. Saya perlu ingatkan bahwa kisah perjanjian lama bukan cuma kitab suci orang Kristen. Ini juga kitab suci orang Yahudi. Dan rasanya kok aneh ya kalau orang Yahudi gak protes lihat perjanjian lama kita. Mereka baca perjanjian lama kita dan mereka gak bilang, udah dirubah? Kok kamu rubah-rubah orang Kristen? Kenapa kamu rubah-rubah PL-ku? Jadi orang Yahudi pemilik kitab ini perjanjian lama. Ya kalau saudara bilang yang paling benar-benar berhak mengklaim perjanjian lama sebagai kitabnya adalah orang Yahudi. Ya sudah, orang Yahudi memang berhak mengklaim ini kitab kami.
Nah sekarang saya mau tanya, adakah orang Yahudi protes kalau perjanjian lama itu sudah diubah-ubah? Mereka nggak protes. Yang protes yang lain. Yang sebenarnya akarnya nggak sama dengan orang Yahudi. Kristen itu punya agama kitab suci Yahudi, dimuat di sini, bisa dibaca, bisa diselidiki. Dari Kejadian sampai Maleaki, sama dengan yang dimiliki orang Yahudi meskipun urutan bisa beda. Nggak ada kitab yang kita taruh di perjanjian lama, yang orang Yahudi nggak akui. Sekarang pikiran, fruit for your thoughts gitu ya. Sekarang sekadar pikiran untuk, sekadar bahan untuk pikiranmu. Kenapa orang Yahudi nggak pernah marah orang Kristen terhadap perjanjian lama orang Kristen? Pernahkah mereka bilang, hey orang Kristen, apa-apaan ini? Yesaya 53 kok jadi begini? Nggak pernah. Nggak pernah ada orang Yahudi yang protes terhadap kitab suci perjanjian lama. Kalau ada yang protes terhadap terjemahannya, ya samalah. Orang Kristen juga akan mengatakan, kami kurang setuju terjemahan ini. Namanya terjemahan kadang akurat, kadang kurang. Tapi teks aslinya masih ada dan bisa diakses. Kalau saudara bilang teks asli itu yang mana? Ya terserah. Ada yang bilang yang lebih lama itu adalah Septuaginta. Septuaginta masih bisa diakses. Kalau ada yang bilang bahasa Ibrani, Masoretic text yang lebih asli, masih bisa diakses. Maka orang Yahudi akan mengatakan, dari kitab suci perjanjian lama orang Kristen, semua kami akui sebagai benar. Benar, nggak dirubah. Jadi jangan fitnah dirubah. Nggak ada yang rubah-rubah. Karena yang memiliki asli pun mengatakan ini nggak dirubah. Loh kalau kitab itu nggak dirubah, lalu hoax perubahan itu datang dari mana? Entah, saya nggak tahu dari mana isu Alkitab itu dirubah. Karena orang yang ngomong isu itu adalah orang yang buta sejarah. Siapapun yang bilang kitab suci orang Kristen dirubah, ya saya mau tahu, kasih tahu buktinya dong. Jangan ngomong seperti orang yang cuma jadi penyebar hoax. Jangan lupa loh, penyebar hoax itu ditangkap loh. Jadi saudara ketika mengatakan kitab suci orang Kristen dirubah, jangan sembarang bicara. Kasih tahu siapa yang rubah, mana buktinya, tanggal berapa, tahun berapa, teks aslinya mana, lalu perubahannya di mana. Ini harus jelas. Kalau enggak, saudara cuma penyebar hoax dan saudara tidak mempunyai kekuatan argumen untuk menyatakan kitab suci orang Kristen diubah.